Selamat sore para pemirsa di rumah. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Sapeken. Setelah menempuh perjalanan dari Pelabuhan Pelindo 2 Kalianget kemarin sore pukul 16, kemudian sampai di Pelabuhan Arjasa tadi pagi pukul 4, lalu karena menurunkan barang dan penumpang pukul 10 berangkat lagi ke Sapeken dan tiba di Pelabuhan Sapeken tadi sekitar pukul 16. Jadi setelah menempuh perjalanan panjang, di belakang ini adalah Sabuk Nusantara 51 milik pemerintah di Kabupaten Bima sana. Nah, setelah ini informasinya Sabuk Nusantara 1 akan berlayar ke Celukan Bawang di Bali. Dari Bali kemudian lanjut ke Carik, yaitu di Lombok Utara. Baru setelah itu melanjutkan ke Bima dan kembali lagi pelayaran tersebut menuju Surabaya. Nah, kita tahu bahwa di Pulau Sapeken khususnya, seperti apa yang saya sebutkan pada channel-channel sebelumnya, tetapi jangan lupa para pemirsa di rumah untuk like and subscribe pada channel saya untuk melihat video-video menarik berikutnya. Nah, Pulau Sapeken itu sendiri sebenarnya terdiri dari banyak pulau, ada sekitar 28 pulau. Di antaranya 19 berpenghuni, kemudian yang 8 ataupun 9 tidak berpenghuni. Kita lihat di belakang saya ini adalah di ujung kapal sana. Ini adalah Pulau Paliat. Pulau Paliat ini adalah pulau terbesar di wilayah Kecamatan Sapeken. Nah, di belakang Pulau Paliat, daerah paling barat, ini adalah Pulau Sapuntan. Di sebelah timur Sapuntan, Pulau Sapangkor. Sapangkor besar, kemudian Sapangkor kecil, lalu juga Pulau Saor, dan Pulau Saibus. Nah, hal yang menarik di Pulau Saibus itu sendiri ternyata banyak penyelam tradisional di sana. Sehingga memang kita sangat prihatin dengan para penyelam tradisional di sana karena mereka tidak berpikir tentang safety. Jadi seharusnya mereka dengan menggunakan safety atau dengan peralatan-peralatan yang memiliki standarisasi. Karena di sana itu hanya menggunakan kompresor saja, itu sangat berbahaya. Jadi terkadang masa tuanya kalau tidak lumpuh mereka ya tuli. Ya, seharusnya pihak-pihak terkait dalam hal ini entah siapa yang peduli nanti pada saatnya itu untuk melakukan ekualisasi. Karena tentu saja standarisasi dalam menyelam tidak dengan serta-merta orang langsung menyelam, tetapi di situ paling tidak harus melakukan setiap tahapan harus melakukan ekualisasi. Karena air laut semakin dalam, tekanannya semakin kuat. Oleh karena itu memang seharusnya ada yang peduli tentang masalah penyelam-penyelam tradisional. Kita temukan yaitu di Pulau Salarangan, di Sitabok dan Saredeng itu sendiri. Nah, kita lihat dan klakson sudah berbunyi. Ini menandakan sebentar lagi akan melakukan pelayaran ke Bali, khususnya ke Bali. Kemudian setelah ke Bali ke Carik, yaitu di Lombok Utara, dan terakhir ke Bima. Nah, seperti yang saya sebutkan di belakang itu ya, mungkin besok pagi saya langsung menuju ke Saibus, Saor, Saibus, kemudian malam mungkin dilanjutkan ke Pulau Sasiil. Dari Pulau Sasiil kami juga akan ke Sepanjang. Di Pulau Sepanjang itu ada 2 desa, yaitu Desa Sepanjang dengan Desa Tanjung Kiau. Dan hal yang menarik di Tanjung Kiau itu ada namanya sanggar. Nah, ternyata sanggar itu sangat sederhana, pisang yang digoreng. Tetapi yang di Tanjung Kiau dikatakan sanggar. Kami sempat penasaran awal-awalnya. Nah, begitu dilihat pisang yang digoreng. Karena di Tanjung Kiau memang rasanya tidak ada orang menanam pisang. Pisang itu didatangkan dari Sepanjang dan dari Pagerungan Besar. Nah, dari Tanjung Kiau nantinya mungkin pada Senin ya, Senin lusa kami akan langsung menuju ke Pagerungan Besar. Nah, di Sapeken itu rata-rata masyarakatnya adalah sebagai nelayan. Hanya memang kita prihatin ketika kapan hari kita ke Saredeng itu banyak kita menemukan orang berjalan itu tidak normal akibat terlalu lama menyelam dengan tanpa menggunakan safety. Mereka tanpa menggunakan apa yang disebut dengan white suit. Jadi baju yang tahan terhadap air dingin. Nah, orang-orang di sini mungkin itu ada penyelam di belakang itu. Ada penyelam-penyelam tradisional. Mereka menyelam tanpa menggunakan baju. Bertahan berjam-jam.
padahal tingkat risikonya sangat tinggi. Jadi memang ada yang peduli untuk memberikan, bukan kita mengajarkan untuk mereka menyelam. Kalau urusan menyelam mereka ini sangat sangat profesional, tetapi seharusnya dari orang-orang yang peduli itu memberikan semacam edukasi. Artinya bagaimana menyelam pada akhirnya yang selamat. Akan tetapi karena mungkin ini adalah merupakan sebuah tuntutan untuk mencukupi nafkah keluarganya, mereka terkadang tidak memperhatikan hal-hal yang sangat berisiko tersebut. Yang seperti saya katakan tadi, tingkat risikonya kalau tidak lumpuh, ya tuli, gendang telinga yang kena. Karena begitu kita menyelam, air semakin ke bawah, tekanannya itu adalah semakin kuat. Kalau kita tidak melakukan equalisasi, maka itu akan kena kepada gendang telinga. Demikian juga di dalam air, ketika kita menggunakan masker, masker ibaratnya sama dengan mobil. Ketika mobil datang hujan, di dalam itu hangat, ya, tidak dingin, berbeda dengan mobil yang ber-AC. Kemudian, ya, apabila masker itu dalam kondisi hangat, maka akan terjadi embun. Bagaimana caranya? Maka harus dilakukan semacam masker clearing. Jadi dibersihkan di dalam. Memang kita cabut dulu karena di situ ada octopus, ya. Kita cabut, kita bersihkan, kemudian kita pakai lagi. Tentu ini dilakukan oleh para penyelam-penyelam yang memang telah memiliki lisensi, yang minimal telah mengikuti diklat. Nah, kita tadi bicara tentang Tanjung Kiau ke Pagerungan Besar. Di Pagerungan Besar kita tahu di situ ada minyak dan gas yang dikelola awalnya oleh PT Arko, kemudian setelah itu oleh IML, milik salah satu konglomerat Indonesia, lalu sekarang dikelola oleh Kangian Energi Indonesia, oleh PTK. Ya, kemudian juga ke paling luar sana itu adalah ke Pulau Sakala. Nah, di Pulau Sakala itu boleh dikatakan pulau terluar di wilayah Kabupaten Sumeneb. Jadi jarak antara Pagerungan Besar dengan Pulau Sakala itu 22 mil. Jadi ibaratnya kalau perjalanan darat itu sekitar 28 km. Dan banyak pulau yang lainnya juga. Di belakang kita juga ada Pulau Sitabok, kemudian ada Pulau Saular, ada Pulau Sadulang kecil dan Sadulang besar. Nah, di awal ini saat musim hujan turun, di Sadulang besar itu biasanya banyak nyamuk, sehingga orang-orang di sana orang tidur itu memakai kelambu. Saya katakan sebenarnya nyamuknya itu tidak terlalu banyak, nyamuknya itu hanya satu. Tapi karena temannya yang banyak, diajak berkumpul di situ, maka itu dikatakan Pulau Nyamuk. Nah, ada semacam pengumuman celukan bawang di Bali, yaitu sebentar lagi akan berangkat kapal yang di belakang, yaitu Sabuk Nusantara 51. Memang saat ini berkenaan dengan kumandang adzan maghrib, ya, sebentar lagi kapal diberangkatkan sesuai dengan jadwal. Jadi bagi pemirsa yang akan menggunakan angkutan ini, kenapa ini ke Bali? Karena orang-orang Sapeken yang akan melakukan yang akan melakukan pelayaran ke Bali, karena orang-orang Sapeken itu banyak bekerja antara ke Banyuwangi dan Bali. Jadi kiblatnya Bali. Makanya si Tabok itu dulu pernah diisukan dijual ke pihak asing. Karena apa? Orang-orang Sapeken banyak berkiblat ke Bali, sehingga di sana punya relasi dengan mungkin turis lokal maupun mancanegara, sehingga pernah datang salah satu turis asing ke Pulau Sitabok dengan menggunakan helikopter, sehingga orang-orang di wilayah Sapeken sempat heboh isu tentang pulau yang dijual. Padahal tidak demikian, pemirsa. Jadi jangan lupa pemirsa di rumah, sekali lagi like and subscribe dan komen untuk melihat video-video berikutnya. Jadi setelah ini kapal Sabuk Nusantara 51 akan berangkat ke Bali. Nah, tadi ke Pulau Sakala, jadi 3 minggu yang lalu saya sudah sampai ke Pulau Sakala. Ada sesuatu yang menarik di Pulau Sakala itu, yaitu satu pulau, satu desa, menggunakan 4 bahasa daerah. Ada Bugis, Mandar, Bajo, dan juga bahasa Madura. Hanya saja memang ini menjadi sebuah contoh, ya, di negara kita. Mereka walaupun lain suku hidup berdampingan secara damai. Artinya miniatur Bhinneka Tunggal Ika betul-betul ada di negara kita, khususnya di wilayah Sumeneb dan di Kecamatan Sapeken.
Jadi kemudian kita kembali lagi ke Pagerungan. Di situ ada Pagerungan besar, ada Pagerungan kecil. Di Pagerungan kecil ini pernah mengukir sebuah prestasi nasional, yaitu membuat sebuah perahu Borobudur Raksa, yang saat ini perahunya ada di Museum Borobudur sana, di Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur, Borobudur Raksa ini dibuat oleh orang Pagerungan asli, yaitu almarhum Bapak As'ad, yang sampai berlayar ke Madagaskar. Jadi ingin rute nenek moyang kita pada zaman dulu, karena memang orang Sapeken ini pelaut-pelaut ulung. Makanya tidak salah bahwa nenek moyangku orang pelaut. Nah, ini tergambar pada kehidupan sehari-hari orang Sapeken. Demikian para pemirsa, saya dari Pulau Sapeken, khususnya di penginapan apa ini, Mas? Sapeken Beach. Jadi beach ini adalah pantai. Jadi kalau kita menginap di Sapeken Beach, kita malam-malam sambil lalu ngopi-ngopi di sini. Nah, ini sudah ditemani dengan Minjeko. Nah, dari orang Sapeken itu sendiri. Kemudian ada bos dari Sapeken Beach di belakangnya ini. Ya, jadi saya ini memang ini langganan saya, karena saya ingin makan dekat dengan berbatasan dengan laut, beach, pantai ya. Nah, ini adalah air laut. Sungguh nikmat kita makan dengan makanan-makanan segar ala Sapeken. Demikian para pemirsa di rumah. Sekali lagi jangan lupa like and subscribe. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.